Kita sudah terhubung dengan politikus PDI Perjuangan sekaligus jubir pemenangan Pilkada DPP PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Nurdin Halid, serta nanti juga akan bergabung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Selamat sore Mas Aryo, Pak Nurdin, dan juga Kang Ujang. Ya, selamat sore. Selamat sore. Kita langsung tanyakan dulu nih kepada Mas Aryo. Mas Aryo, jadi kenapa nih kok di Jakarta belum diumumkan? Apakah memang masih cukup sulit nih untuk menentukan siapa yang akan diusung di Pilgub Jakarta? Ya, Jakarta ini kan daerah yang spesial. Spesialnya pakai telurnya double. Jadi semua atensi politik nasional, menjadi gravitasi politik nasional itu sentralnya di Jakarta semua. Tentu kita menyadari bahwa Jakarta adalah daerah yang sangat strategis, sama dengan banyak provinsi lain yang hingga gelombang pertama saat ini kami masih memerlukan waktu untuk menajamkan mitra kerjasama sekaligus nama-nama calon. Bagaimanapun di Jakarta ini keunikannya bertambah karena di sini tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendirian. Sehingga kami pun jika ingin mengusung calon juga tentu harus bersama-sama dengan partai politik lain. Nah, ini semua sedang berproses. Tapi kami bisa pastikan bahwa di Jakarta ada banyak sekali nama yang layak untuk diajukan ke dalam kontestasi gelanggang pilkada, termasuk di dalam kader-kader internal kami pun kami punya stok nama yang sebenarnya cukup banyak. Jangan lupa, tidak hanya terpaku di nama Pak Ahok dan Pak Anies misalnya, tapi ada nama lain. Kalau selama ini ada dua nama itu yang terus disebut-sebut, kalau kami juga masih punya Pak Jenderal Andika Perkasa, lalu ada lagi misalnya Pak Abdullah Azwar Anas, termasuk Bu Risma, lalu beberapa menteri di kabinet, itu juga adalah bagian dari nama-nama yang terus kami godok. Sehingga masih ada cukup waktu sampai ke batas akhir pendaftaran, dan itu akan kami maksimalkan sebaik mungkin, karena kalau membaca dan mendengarkan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan tadi, pada waktu menyerahkan rekomendasi, itu kan clear and loud, crystal clear pesannya bahwa memimpin satu daerah itu nggak boleh main-main. Jadi bukan hanya mekanisme how to win yang kita pikir, tetapi juga how to govern dengan baik. Maka itu perlu waktu untuk melakukan pendalaman-pendalaman. Itu Mbak. Baik, tapi kalau kata Pak Ahok tadi kan katanya mengutamakan kader internal. Artinya nama Pak Anies secara otomatis tidak masuk kriteria atau bagaimana nih Mas Aryo? Ya bukan hanya kami saya rasa ya, tapi di semua partai politik lain tentu secara meritokratis itu ada tanggung jawab konstitusional untuk mengajukan kader-kader terbaiknya. Lantas untuk apa misalnya kita buat sekolah partai, kaderisasi, penugasan demi penugasan, kalau tidak bermuara pada penugasan di tingkat kontestasi pilkada atau pemilihan-pemilihan yang lain. Sehingga tentu saja kami punya harapan besar bahwa di antara kader-kader kami ada yang dapat menjadi titik temu dari jalannya kerjasama politik yang baik dengan kawan-kawan mitra partai politik yang lain untuk pilkada besok. Karena listnya di Jakarta juga cukup banyak. Bahwa nama Pak Anies Baswedan juga adalah salah satu nama yang diusulkan DPD, PDI Perjuangan Jakarta, itu adalah satu kenyataan dan kami memprosesnya dengan penuh rasa hormat. Tapi tentu ini ada mekanisme partai yang berlangsung dan saya rasa di timing yang tepat nanti akan diumumkan. Baik, Pak Nurdin, kalau sampai saat ini PDIP kan masih galau nih siapa yang ingin diusung di Pilgub Jakarta. Nah, penegasan kembali Golkar dan Kim Plus 100% ya akan mendukung RK atau mungkin justru akan mengajak PDIP untuk bergabung? Jadi memang Jakarta punya spesialitas tersendiri ya. Jadi kita menetapkan calon gubernur Jakarta itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Karena dengan adanya perubahan di mana Jakarta nanti bukan lagi ibu kota negara, maka Jakarta harus menjadi kota dunia, kota global. Ya. Oleh karena itu maka Partai Golkar melihat bahwa Ridwan Kamil, beliau adalah di samping sebagai politisi, beliau adalah ahli tata kota, maka Jakarta ke depan ini perlu sumber daya manusia yang punya keahlian khusus, yaitu ahli tata kota, dan Ridwan Kamil kita kenal ada beliau salah satu ahli tata kota yang memungkinkan sekali untuk menjadi gubernur. Nah, oleh karena itu Golkar telah berketetapan untuk mencalonkan Pak Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta. Persoalan nanti koalisi itu kita di Koalisi Indonesia Maju ya, karena Koalisi Indonesia Maju sekarang mayoritas ya telah mendukung Pak Ridwan Kamil. Bukan mayoritas, semua Koalisi Indonesia Maju telah mendukung Pak
Ridwan Kamil. Tapi dalam politik itu kan perlu koalisi perlu koalisi besar, perlu lobby-lobby politik, ya. Di mana ketika ada kepentingan yang sama untuk membangun Jakarta lebih baik, tidak ada hambatan, tidak ada halangan pun ketika sahabat kita PDIP misalnya hendak bergabung di koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Pak Ridwan Kamil. Kalau untuk sosok calon pendamping RK sendiri, kapan rencananya akan diumumkan, Pak Nurdin? Apakah akan menunggu juga mungkin dari koalisi ataupun dari PDIP mengumumkan siapa yang akan diusung supaya tahu gitu ya, siapa nanti yang akan dilawan oleh Pak RK atau seperti apa? Ya, yang pasti bahwa sebelum tanggal 27 sudah pasti ada keputusan. Nah, masalahnya sekarang adalah Partai Golkar itu calonnya adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil adalah salah satu wakil ketua Partai Golkar. Oleh karena itu untuk wakil itu kita serahkan sepenuhnya kepada koalisi yang akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat siapa wakilnya. Siapapun yang disepakati di koalisi Indonesia Maju, itulah kemudian yang akan menjadi wakil dari Pak Golkar. Pak Golkar tidak akan terlalu jauh melakukan intervensi, tidak terlalu jauh akan melakukan penentuan mengenai wakil, sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah untuk mencapai mufakat daripada koalisi Indonesia Maju. Nah, memang sekarang ini karena kita ada konsolidasi partai, di mana di tengah-tengah kita persiapkan pilkada ini, Pak Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto mengundurkan diri, maka sekarang 5 hari ke depan ini kita konsentrasi untuk konsolidasi untuk mencari Ketua Umum definitif. Nah, setelah itu kemudian baru kita eksis lagi untuk mengurus kembali pilkada. Sekalipun sekarang ini sudah hampir 100%, itu kita sudah menetapkan di seluruh Indonesia. Nah, tinggal memang ada beberapa yang wakilnya belum kita tetapkan, termasuk Jakarta. Baik, saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, jadi kalau Anda melihatnya apa yang dilakukan PDIP saat ini bagian dari strategi atau memang ada kegambangan secara internal untuk di Pilgub Jakarta? Ya tentu seperti layaknya partai-partai lain juga, bahwa dalam wilayah-wilayah yang strategis yang menentukan itu ditentukan di ujung, di akhir atau istilah kita di the last minute. Dan itu menjadi bagian daripada strategi ya untuk katakanlah melihat dulu siapa lawan dari PDIP itu, lalu melihat apa kekurangan dan kelemahannya, lalu partai mana saja yang mengusung, berapa elektabilitasnya, tentu akan dikalkulasi secara matang oleh PDIP. Tetapi memang di saat yang sama, ketika kita bicara daerah khusus Jakarta, maka PDIP pun tadi walaupun nama-namanya sudah santer disebutkan ya oleh Mas Seno, ada Pak Ahok, ada Pak Andika, ada Pak Azwar Anas, katakan ada Risma yang disebutkan. Tapi saya melihatnya bahwa yang memiliki elektabilitas yang ada di DKJ ya Pak Ahok. Tetapi apakah Pak Ahok diajukan kan belum tentu juga. Oleh karena itu saya melihat tentu kalkulasinya harus matang. Karena di sini terletak adu kekuatan yang nyata ya semua elit politik, para dewa-dewa kalau disebut oleh Sahroni, untuk menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur. Karena kelihatannya skema Kim Plus itu akan juga terlaksana atau tereksekusi. Nah kalau sudah seperti itu, maka sejatinya PDIP itu tidak akan mendapatkan koalisi kalau Kim Plus itu ada. Ya kita lihat misalkan di Jawa Tengah juga PDIP bisa sendirian gitu ya. Di Sumut sendirian, di Banten juga sendirian gitu ya. Di Jawa Timur juga bisa sendirian. Nah di daerah khusus Jakarta juga bisa jadi PDIP ini sendirian karena tidak punya golden ticket, tidak bisa juga mencalonkan diri. Ini tentu yang harus dikalkulasi oleh PDIP. Baik, Kang Ujang, hitung-hitungannya harus seperti apa nih? PDIP harus berkoalisi dengan siapa supaya bisa mengusung calon di Jakarta? Ya kalau secara kalkulasi politik ya bisa dengan PKB, bisa dengan Nasdem, bisa dengan PKS kan kalau itu. Tetapi kan semua cair, dinamis. Tapi kalau kita lihat dinamika politik hari ini, ada berita penting ya yang disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra. Kelihatannya PKS pun yang sudah mengusung Anies gitu, itu akan merapat ke Kim. PKB pun secara konstruksi politik kelihatannya sudah mendukung pemerintah Prabowo Gibran, itu juga masuk akan ke Kim. Lalu Nasdem juga saya melihat akan gabung ke Kim juga. Nah kalau sudah seperti itu agak sulit juga PDIP untuk mendapatkan dukungan koalisi partai. Oleh karena itu ya harus sekuat tenaga tadi melakukan lobby-lobby, komunikasi politik untuk katakanlah mendapatkan dukungan hingga melengkapi 20% untuk persyaratan pendaftaran. Itu menjadi penting. Tetapi saya melihat skemanya memang skema Kim Plus yang kelihatannya PDIP tidak akan diajak dalam pilkada ini berjalan sendirian.
sehingga tidak bisa mencalonkan kadernya maupun mencalonkan kandidatnya seperti itu. Baik, Mas Aryo, ada pernyataan menarik dari Ketua Umum PDIP Bu Megawati Soekarno Putri yang menyinggung soal wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus ya di Pilkada. Bu Mega mengatakan ia merasa PDIP ditinggalkan sendirian di Pilkada. Nah, Anda sebagai jubir pemenangan Pilkada di PDIP sendiri bagaimana menanggapi pernyataan dari Bu Mega ini? Ya nggak apa-apa, kita ditinggalkan juga. Selama ini kita terus melakukan komunikasi yang baik dengan rakyat, kita membaca keinginan masyarakat, dan itu dicerminkan dari berbagai macam persiapan konsolidasi partai yang terus-menerus kami lakukan. Jadi hingga hari ini sudah terjadi pelatihan di berbagai daerah, ini di gelombang keempat untuk pemantapan persiapan pemilu. Sehingga siapapun nama yang nanti akan diumumkan oleh Ketua Umum, itu seluruh gerakan kepartaian akan menyatu dengan gerakan kerakyatan karena mesinnya sudah dipersiapkan. Sehingga kami memang punya pengalaman politik yang menarik berkaitan dengan situasi di Kepung ini. Dan misalnya di Surabaya 2020 yang lalu juga sama, kami sendirian kemudian menghadapi koalisi super besar. Di berbagai daerah lain juga pernah kami mengalami situasi seperti itu, sehingga sesuatu yang memang kami terbiasa untuk diuji dengan berbagai tantangan. Tetapi sebenarnya secara realitas politik di berbagai daerah kami tetap melakukan komunikasi dan kerjasama politik dengan partai-partai dari koalisi yang berbeda dari Pilpres yang lalu. Di Bengkulu misalnya kami bekerja sama dan berkomunikasi baik dengan teman-teman PAN, di daerah lain dengan kawan-kawan Demokrat, bahkan dengan daerah lain lagi ada dengan Gerindra dan lain sebagainya. Dengan Golkar juga iya. Sehingga itu menjadi satu gambaran bahwa apapun nanti yang terjadi atau apa yang sudah terjadi kemarin di Pilpres, sebenarnya logika pilkada juga tentu berbeda-beda. Tetapi jikapun harus dihadapkan pada situasi kita sendirian, saya rasa kita sudah dipersiapkan dengan baik untuk bisa menghadapi. Baik, saya juga ingin minta tanggapan Anda, Pak Nurdin, atas pernyataan Bu Mega yang merasa ada upaya membatasi langkah parpol menjalin kerjasama di pilkada dengan keberadaan Kim Plus ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Nurdin? Saya kira ya, kita harus sadar betul bahwa saat ini demokrasi bangsa Indonesia dibangun di atas multi partai. Kemudian ada undang-undang yang membatasi seseorang untuk bisa menjadi calon, yaitu di mana setiap peserta pilkada itu harus memenuhi syarat 20% daripada jumlah anggota DPRD di semua tingkatan. Nah, dengan pembatasan itu maka tentu dibutuhkan, karena tidak semua partai bisa mendapatkan golden ticket untuk menjadi calon pilkada. Nah, dengan demikian maka dibutuhkan koalisi. Nah, ketika dibutuhkan koalisi, maka siapapun itu harus melakukan lobby-lobby politik, komunikasi politik, untuk bersama-sama membangun koalisi dan bisa mengusung seseorang. Jadi menurut saya tidak ada istilah bahwa ini membatasi si ini, partai ini membatasi ini, partai ini itu tidak ada. Karena itu undang-undang yang memberi ruang untuk setiap partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk mengusung sendiri partainya, maksud saya, maka perlu ada kebersamaan, perlu ada koalisi, perlu ada partai lain sehingga memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi lobby-lobby politik, kebersamaan, koalisi itu adalah kehendak undang-undang, bukan kehendak per orang, bukan kehendak suatu partai. Baik. Jadi tidak ada istilah bahwa ini menghalangi si A, menghalangi si B. Undang-undang yang membuka ruang untuk mewajibkan orang berkoalisi. Kenapa? Karena tidak cukup untuk mengusung seseorang. Itu. Baik. Kang Ujang, kalau menurut Anda bagaimana? Benarkah keberadaan Kim Plus kemudian membatasi jalinan kerjasama antar partai politik di gelaran pilkada? Ya, tentu saya melihatnya ini skema yang menarik ya, tetapi memang dalam konteks tertentu ya sudah tentu merugikan PDIP, tapi di konteks yang lain sudah menguntungkan koalisi super tersebut ya, koalisi jumbo ya, Kim Plus tersebut. Ya apapun itu ya, misalkan skema melawan kota kosong, itu kan skema memang skema konstitusional. Tetapi memang kalau kita bicara demokrasi ya agak kurang sehat, karena misalkan kalau skema Kim Plus dengan kota kosong, mana ada kota kosong yang punya visi misi, yang punya program, yang punya janji, yang punya komitmen, yang punya ide dan gagasan, kan tidak ada. Nah disitulah memang kekurangannya. Di satu sisi memang membolehkan
partai-partai untuk berkoalisi dengan koalisi jumbo, koalisi super, katakanlah King Plus. Tapi di saat yang sama kalau misalkan lawan kota kosong juga tidak ada ide gagasan yang ditawarkan oleh kota kosong. Jadi dalam konteks demokrasi itu kan mensyaratkan adanya kompetisi yang sehat. Nah di situ sebenarnya letak mengapa publik mengkritisi itu. Tetapi apapun itu tadi koalisi jumbo itu juga kan konstitusional, boleh dalam undang-undang. Tetapi ya inilah yang harus kita koreksi bersama bahwa sejatinya apapun itu ya memberi ruang sejatinya kepada anak-anak bangsa, siapapun yang berprestasi untuk bisa maju, untuk bisa katakanlah bersaing di kontestasi pilkada dimanapun itu begitu. Baik, kita nantikan bersama kelanjutannya. Terima kasih Kang Ujang, Pak Nurdin dan juga Mas Aryo sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.